Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Tema kita strategi membagi harta sebelum wafat. Kira-kira kapan kita wafat? Wallahu a'lam. Lalu kenapa dibagi-bagi? Kalau nggak tahu tanggal wafatnya, kapan mau baginya? Ya. Maka ketika Anda hidup mendapatkan harta Allah Azza wa Jal, Allah berikan hartanya kepada Anda karena harta adalah milik Allah. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta Allah yang memiliki langit, bumi dan seluruh isinya hanya Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah segala yang ada di bumi dan ada di langit. Kita diberikan kepemilikan oleh Allah bersifat sementara. Kepemilikan yang sifatnya tidak mutlak. Kapan pemilik sesungguhnya mengambil, kita tidak bisa menolak. Kapan pemilik sesungguhnya memerintahkan untuk mendistribusikan, memberikan kepada lain pihak, bila kita tolak, kita akan dimurkai Allah Azza wa Jal. Maka bila seseorang menemukan harta, mendapatkan harta dengan cara yang halal tentunya, pertama, pembagiannya untuk diri Anda sendiri. Dapat gaji, dapat bonus, dapat dividen dan lain-lainnya, ambil untuk diri Anda dahulu. Kemudian untuk yang wajib Anda nafkahi. Bila Anda laki-laki, istri, anak-anak. Kemudian kerabat berurut, orang tua. Kemudian urutan asabah dalam waris, anak tadi ke bawah, ya, itu kewajiban. Saudara-saudari merupakan kewajiban menafkahi mereka kalau ada berlebih, karena dia sifatnya tadi sesuai yang Allah berikan. Hanya cukup untuk satu orang rezeki yang Anda dapatkan, ya untuk Anda. Berlebih kasih anak, istri dan anak. Ada sisa, lanjut terus ke orang tua, ke saudara, ke saudari. Ya. Dengan ketentuan untuk saudara, untuk kerabat itu adalah bukan kewajiban utama, terutama kalau mereka juga memiliki penghasilan yang mencukupi. Tetapi kepada anak dan istri, walau mereka memiliki kewajiban yang mencukupi, maka tetap Anda memberikan nafkah. Istri, alhamdulillah, dapat rezeki dari orang tuanya, mungkin perusahaan dan lain-lain. Namun kewajiban tidak gugur dari suami. Kalau istri Anda orang kaya, masalah dia mau terima dan tidak, urusan dia, kewajiban tidak gugur. Lalu yang Anda terima, yang menjadi milik Anda, bagaimana cara membagikannya? Nabi meriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali, fahal laka min malin illa ma akaltahu fa afnaitah, aw ma labistahu fa ablaitah, aw tasaddaqta bihi fa amdaitah. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku.
Lalu Allah memberikan definisi mana yang harta kita sesungguhnya. Pertama, yang kita makan, itu harta kita. Ya, baik kita makan dari hasil pencarian kita atau hadiah dari orang selagi halal dan seterusnya. Itu yang harta Anda. Tapi tidak berkelanjutan. Masuk ke tubuh, selesai. Kemudian yang engkau pakai, pakaian, ini hartamu. Ya, sampai habis dia sudah lapuk, tak bisa dipakai lagi, selesai harta itu. Hanya segitu saja. Dan yang dipakai tentu banyak, bukan hanya baju aja, rumah, kendaraan, peralatan jet dan seterusnya, semuanya yang Anda pakai. Kalau bagi perempuan termasuk kalung, perhiasan, cincin dan seterusnya. Yang ketiga kata Allah, "Au tasaddaqta bihi fa amdaita." Yang engkau sedekahkan itulah yang berketerusan menjadi milikmu, menjadi hartamu di dunia dan di akhirat. Dari sini, maka bila Anda ingin memberikan hibah, hadiah, ya, beda antara hibah, hadiah, kemudian wakaf, kemudian atiyah atau atoya. Kalau hibah, Anda memberikan kepada seseorang kepemilikan harta Anda pindahkan ke orang lain dengan tujuan menghormatinya sehingga bisa untuk orang kaya, orang terhormat pun boleh. Dan Nabi SAW hanya menerima hibah atau hadiah saja. Beliau tidak menerima sedekah dan zakat. Adapun sedekah, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah memberikan harta menjadi milik orang lain atas dasar iba dan kasihan. Ya. Iba dan kasihan, bukan atas dasar penghormatan. Ada yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Itu para mustahik zakat semuanya orang dalam kondisi yang dikasihani, kan ya. Fakir miskin dikasihani atau tidak? Ya, siapa lagi? Mu'allaf dikasihani dia. Dia sedang hancur hubungannya dengan banyak orang. Anda bantu pendekatan dengan harta sehingga dia merasa ada teman baru, ada saudara baru yang ikut berbagi hidup dengannya. Siapa lagi? Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan yang habis bekalnya atau hilang uangnya. Orang yang dikasihani. Siapa lagi? Orang yang gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, ya, sulit hidupnya, dikasihani. Mujahid fi sabilillah. Fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Juga orang yang sulit. Dan dia hanya bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan orang banyak juga dia berbuat. Kemudian amil, karena dia mengambil dan menyerahkan kepada orang-orang yang sulit tadi, dia masuk dalam sulit juga. Jadi amil itu tidak gampang. Ya, saya dengan teman-teman mendirikan lembaga amil zakat. Ada dua, ada Las Rabani, itu
skupnya areanya Jabar, Jawa Barat. Ada Las Yurbi Sadaqat, itu areanya, zona kerjanya Kota Bekasi. Repot kerjanya. Ya. Pertama ngambil dari muzaki, salah ambil, terambil harta orang, Anda berdosa. Salah hitung Anda, dia bayar lebih, bukan kewajiban, dan dia tidak ikhlas, Anda ganti di akhirat. Kalau kurang Anda ambil karena wah tidak enak, harusnya dia bayar 1,2 miliar zakatnya. Kebanyakan. Udah 1,1 miliar aja. Yang 100 jutanya nanti Anda bayar di akhirat atas nama dia, karena dia udah selesai zakatnya. Itu dari muzaki. Berhadapan dengan mustahik sangat tidak nyaman. Ya. Yang namanya orang dalam kesulitan, lihat aja dah Anda ke rumah sakit. Kadang berteriak, kadang ini, ya namanya orang dalam kondisi sulit. Yang datang ke Las amil zakat juga begitu. Maka menghadapi mereka dan untuk menentukan mereka mustahik atau tidak juga tidak gampang. Kadang dia menyembunyikan datanya, ya, maka dia mendapatkan hak tersebut. Itu yang sedekah. Dan Nabi SAW tidak menerima zakat dan sedekah karena dia tidak perlu dikasihani. Nabi manusia terhormat. Orang terhormat jangan Anda kasihani. Kecuali kondisinya juga fakir miskin. Ya, ini menurut Syekhul Islam bin Taimiyah. Kalau ada orang masih keluarga dari Hashim, Bani Hashim, ada. Di Indonesia ada beberapa yang DNA-nya secara catatan sejarah iya, secara DNA juga iya. Seperti bahasa lama itu masuk Ahlul Bait, masih keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Bawazir, ya, itu juga masuk. Dan kalau di Saudi, untuk menyatakan mereka, karena keluarga Nabi tidak terima zakat, tapi mereka terima khumus. Khumus itu 1/5 dari pendapatan harta umum. Maka dari minyak Saudi yang per hari itu keluar bisa 11 juta barel, berapa dolar itu? $1 sekarang 1 barel, berarti berapa juta? 11 juta dolar. Yang 11 juta dolar keluar per hari itu 1/5-nya untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sampai sekarang masih dapat. Ya, atas agama Saudi yang di Jakarta, Al-Hazimi itu masih juga Ahlul Bait. Dia bilang dapat saya. Saya tanya dapat atau tidak dapat. 1/5 itu dapat. Lumayan besar kan 1/5. Tapi ketika mereka hidup di Indonesia, mana ada dapat 1/5? Yang ada dipajakin dia. Sehingga kondisinya miskin. Syekh Hasan bin Taimiyah mengatakan mereka juga boleh dapat karena kondisinya miskin, tidak terhormat lagi karena nggak dapat 1/5 tadi. Kalau dapat 1/5 kan terhormat dia kan ya. Sekarang 1/5 nggak dapat, miskin kondisinya, boleh diberikan zakat. Ya, itu pendapat Syekh Hasan bin Taimiyah dan banyak diikuti oleh para ulama kontemporer karena melihat kondisi real di lapangan. Maka itu namanya sedekah. Ada bagian dari kebaikan setelah hibah, sedekah, wakaf.
habsul asli wa tasbilul manfa'ah. Kalau wakaf, hartanya tidak menjadi milik siapapun, milik Allah. Tapi hasil pengelolaan harta itu yang dibagi kepada orang yang ditujukan oleh si berwakaf. Saya umpamanya punya buku harta haram. Ya, kalau saya katakan hak cipta buku harta haram ini, kalau belum ya, saya katakan saya wakafkan hak cipta buku harta haram ini, boleh untuk kepentingan dakwah, boleh untuk keluarga. Saya katakan 50% dari hak ciptanya untuk istri, anak-anak, keturunan saya. 50% lagi untuk dakwah. Dakwahnya mungkin saya sebutkan 10% untuk pesantren-pesantren sunnah se-Jabodetabek, 10% pesantren sunnah di daerah asal saya di Pekanbaru, hak saya ada. Kemudian berapa tinggal lagi? 20%. 30. 10% untuk dakwah sunnah rojak. Tinggal lagi berapa? 20. Untuk siapa lagi? Untuk antum. Masya Allah. Untuk antum. Ya, maka setiap cetak dapat keluar hasil biaya cetaknya, ya, dividen bagi hasilnya, hasil penjualan, keluar hasilnya itu keluar umpamanya 100 juta, 50 juta tadi untuk anak dan keturunan. 50 juta tadi 10 juta ke A, 10 juta ke B, C dan seterusnya. Itu namanya wakaf. Ini hak cipta milik siapa? Tidak ada milik siapa-siapa. Nanti kalau saya wafat dikuasai oleh anak istri saya? Tidak. Berdosa mereka kalau mereka ambil hak ciptanya, nanti mungkin makin laku, terjual mungkin dengan angka yang besar, dan mereka ambil semuanya. Yang 5 pos tadi, dakwah tadi, pesantren-pesantren tadi tidak dibagikannya, mereka mengambil harta haram. Itu yang wakaf. Dan wakaf, seluruh sahabat Nabi memiliki wakaf. Wakaf sahabat Nabi yang paling terkenal adalah Utsman bin Affan. 14 abad yang silam beliau berwakaf, sampai sekarang hasil wakafnya masih dinikmati para fakir miskin di kota Madinah. Dia mewakafkan sumber air bersih, sumur. Kemudian di masa khilafah Turki Utsmani dikembangkan oleh khalifah dengan berbentuk kebun. Kemudian hasilnya sebagian seperti yang diwakafkannya untuk fakir miskin di kota Madinah, dan dikembangkan terus. Ada hotel yang pakai nama beliau, dibelikan hotel di dekat pelataran Masjid Nabawi, yang hasil bersih dari hotel itu untuk para fakir miskin kota Madinah juga. Dan Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Saudi Arabia modern, yang namanya jadi pendiri pertama, raja yang pertama menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi kerajaan Saudi Arabia, itu mewakafkan tanahnya di dekat Ka'bah yang sekarang dipakai oleh Zamzam Tower. Itu kan tertulis di tengah Zamzam Tower itu wakaf Al-Haram Malik Abdul Aziz Al-Haramain Asy-Syarifain. Wakafnya dia ini, saya wakafkan semua hasilnya untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Statusnya sekarang BOT dengan Bin Laden. Sepakat dia dibuat perjanjian MOU, siapa yang bangun sekian lantai, 100 berapa, 115 lantai, ya, selama 25 tahun yang bangun mengambil hasil seluruhnya.
Setelah selesai 25 tahun, bangunan dan tanah kembali ke badan wakaf. Ya. Bila sudah kembali, diperkirakan kalau terjadi kekeringan sumur-sumur minyak di kerajaan Saudi Arabia, hasil dari Zamzam Tower lebih dari cukup untuk operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu wakaf yang besar dalam sejarah Islam juga. Ya. Indonesia juga ada wakaf Habib Syekh Al-Bughi Al-Anshi di tahun 1700-an. Beliau Habib, orang Arab yang berada di Aceh, dai, minta izin ke Sultan Iskandar di kerajaan Aceh Pasai untuk mengumpulkan dana dari kaum muslimin Aceh. Dikumpul dana dalam jumlah besar, dia berangkat ke Mekah, dibelinya tanah dan dibangunnya hotel. Pada perluasan Masjidil Haram, hotel itu digusur dan diganti dengan bangunan dan tanah dan hotel yang baru. 2026 haji kemarin, saya baca setiap warga jamaah haji KTP Aceh dapat uang 3.000 real wakaf, itu hasil wakaf. Siapa yang mau pindah silahkan. 3.000 15 juta. Ya. Bisa beli oleh-oleh banyak kalau orang Aceh. KTP-nya yang penting, nanti datang lagi ke Jakarta nanti dapat KTP-nya. Ya. Itu wakaf kaum muslimin yang berkembang. Si yang membawakan Habibnya itu sudah lama meninggal, tapi karena wakaf ini di tanah Mekah, itu Kementerian Wakaf tidak akan membiarkan wakaf yang hilang, terus di tracing, kemudian diinventaris dan tetap dibagikan sesuai. Ya, jadi yang membagikannya bukan Habib itu lagi, uangnya sudah Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi. Dananya hasil dari tadi dibantu dikembangkan, dan sebagian untuk pengembangan maintenance dari gedung, sebagian lagi hasilnya diberikan kepada seluruh jemaah haji dari Aceh, dibagi rata masing-masing per kepala dapat 3.000 real. Kalau berangkat satu keluarga 5 orang lumayan 15.000, bisa haji satu orang lagi gratis. Alhamdulillah. Ya, maka ini yang dikatakan oleh Nabi, "Au tasaddaqta bihi fa amdhi." Ini yang akan kekal. Selain itu bukan harta Anda, kata Allah. Yang Anda taruh di rekening, ya, itu kan nggak dipakai kan ya? Itu bukan harta Anda. Wafat Anda pindah jadi ahli waris. Ya. Apakah Anda dapat pahala? Tentu iya. Tapi bukan harta Anda. Dapat pahala iya. Nabi SAW mengatakan, "Innaka antadhara warathaka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Engkau tinggalkan anak istrimu, ahli warismu, dengan harta yang kau miliki, berkecukupan mereka hidup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dengan kondisi mereka meminta-minta kepada manusia karena ketidakcukupan biaya hidupnya. Ya, walhasil, bila yang Anda dapat adalah harta yang halal, yang mana untuk Anda, yang Anda pakai, yang Anda makan, ya, itu yang untuk Anda dan yang Anda sedekahkan. Yang Anda berikan ke orang lain, ke anak istri Anda hibahkan, ya, itu menjadi milik mereka, bukan milik Anda lagi. Yang tidak Anda pakai, Anda simpan-simpan, itu juga akan menjadi milik ahli waris Anda. Maka masing-masing bagilah harta itu agar Anda tentram di dunia dan di akhirat. Yang paling penting untuk harta yang kita dapat dengan yang halal siapa? Kita atau orang lain? Kita lah. Yang capek kita.
Kan Nabi mengatakan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk dirimu. Nabi mulai prioritas dari diri kita. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk istri anak istrimu. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk anak-anakmu, untuk kerabatmu, 1 dinar yang untuk berjihad. Yang paling tinggi di sisi Allah bukan untuk yang berjihad, yang untuk kamu. Itu urutannya berdasarkan prioritas. Maka hiduplah, gunakanlah harta Anda. Umar bin Abdul Aziz, beliau bajunya itu ketika sebelum menjadi khalifah, harga bajunya 1000 dinar, 4,25 kilo emas. Rupiah berapa itu? Ada 12 miliar. 12 miliar. Itu 1 bajunya. Memang baju cuma 1. Karena dia pedagang. Sebelum dia menjadi khalifah, dia pedagang. Hak dia untuk memakai sesuatu yang halal, yang indah dan bagus. Innallaha jamil. Ya. Tapi makannya saya nggak ada baca riwayat dia makan yang paling enak, yang paling mahal. Saya ada, Pak, yang ada hanyalah pakaian bajunya. Tidak ada masalah. Tapi jangan beli kredit. Silakan Anda hidup pakai kendaraan yang mahal, rumah yang mahal, pakaian yang mahal, ketika Allah memberikan rezeki banyak. Itu bagian dari menikmati rezeki Allah. Anda yang penting. Ya. Silahkan. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minal rizq. Qul hiya lil ladzina amanu." Katakanlah ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dan kekayaan yang Allah keluarkan dari bumi, katakanlah dia adalah untuk orang-orang yang beriman. Tapi tidak semua kita yang diberikan Allah seperti itu. Sabar, di akhirat pasti kita dapat juga selagi beriman. Di dunia silahkan, tidak ada Allah haramkan, tidak ada larang. Yang tidak boleh itu kemampuan tidak ada, tapi hidup dengan gaya orang kaya tadi. Tapi kalau memang Anda kaya, alhamdulillah, gunakan. Bersedekah Ustaz, silahkan juga bersedekah sebagian, tidak semuanya. Tadi kan kata Nabi, diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla, engkau makan, engkau pakai, kemudian engkau sedekahkan, bukan semuanya engkau sedekahkan. Jelas? Ada sahabat Nabi yang pilih tidak seperti itu, ada. Abu Darda. Dia pilih hidup dalam kondisi miskin, terserah, tidak ada masalah. Setiap dapat. Ada juga tabi'in Raja bin Haywah, setiap dapat gaji 1000 dinar dari Baitul Mal, dia penasehat Raja Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1000 dinarnya sebelum sampai di rumah dibagi-baginya ke fakir miskin, habis. Tapi subhanallah, sampai di rumah dibukanya bantalnya, di bawah ada 1000 dinar penuh. Dari mana? Ya dari Allah lah. Tapi antum jangan coba, nanti enggak ada, marah antum ke saya. Ustaz bohong mah. Saya baca kisah itu dari Syiar Al-Nubala, diriwayatkan dengan sanadnya oleh para ulama. Saya tidak bohong. Anda nemukan atau tidak itu bukan urusan saya. Sepupunya dia sendiri pun coba juga, wah enak ini hidup, dapat sedekah, uang kembali. Ya, dia lakukan hal yang sama, dicari bawah bantal, bawah kasur, diaduk-aduk sampai enggak nemu. Dia datang kepada Raja, kau tipu saya ya? Kenapa? Saya lakukan hal yang sama, kok enggak nemu saya? Dijawab oleh Raja bin Haywah,
tu'amaltullaha bil yaqin wa anta tu'amilullaha bit tajrubah. Saya melakukannya yakin dengan firman Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Segala sesuatu yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan, yang kalian keluarkan dari harta kalian, pasti saya ganti, kata Allah. Ya, maka kalau ingin rezeki Anda tidak terputus, jangan disimpan-simpan. Ada yang butuh, kerabat, teman dekat, pinjam, ada kelebihan, kasih pinjam. Nanti diganti oleh Allah yang baru. Kalau Anda simpan, bagaikan air keran. Kalau nggak pernah dibuka, nggak ada mampet dia, nggak ada keluar masuk air baru. Tapi kalau keluar terus dia datang. Fahuwa yukhlifu, saya yakin dengan firman Allah. Kalau kamu kan coba-coba, sehingga sesuai dengan hasil cobaannya, sesuai dengan hasil eksperimennya, zero. Cukup dari saya, silahkan yang mau berdiskusi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afan Ana mau nanya, ada dua hal Ustaz mungkin. Yang pertama, kalau melihat dari judulnya kan mempersiapkan harta sebelum kita wafat istilahnya Ustaz. Ya, kita sendiri belum tahu nih kapan wafatnya, bisa kapanpun gitu ya Ustaz. Nah, Ana mau bertanya, strategi apa judulnya? Kenapa Ustaz? Strategi membagi harta kan ya? Sebelum wafat ya masalah. Bukan wafat, mempersiapkan. Oh ya, strategi mempersiapkan. Nah, Anda mau tanya strateginya atau saran dari Ustadz, misalnya contoh, nah, Anda sebagai kepala keluarga ini kan nanti akan meninggalkan harta waris ya Ustadz ya. Nah, harta waris ini kan kalau di keluarga umumnya ini kan belum semuanya paham secara bagaimana membaginya yang secara syariatnya seperti apa. Nah, ada saran nggak dari Ustadz bagaimana cara mempersiapkan keluarga itu agar kedepannya saat kita wafat itu tidak menjadi masalah atau jadi kendala bagi keluarga besar, karena mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu. Karena kemarin Anda terpikir contohnya apakah kita bikin surat di atas notaris bahwa jika Anda wafat, Anda akan minta keluarga untuk menyesuaikan pembagiannya sesuai syariat atau segala macam. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Itu satu. Kedua, sebentar, ya, ini satu dulu. Anak Anda berapa orang? Alhamdulillah 4 Ustaz. Yang paling kecil umur? Umur 2 tahun. Yang udah sekolah? Ada tiga Ustaz. Yang pertama Ikhwan, kedua Akhwat, yang ketiga Istri Iwan. berapa? 1 Ustaz. Kumpulkan semuanya kecuali yang 2 tahun. Oh ya. Ajarkan dia ilmu waris. Bacakan firman Allah, ajarkan. Bisa? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kalau dengan keluarga besar gitu Ustaz? Nggak urusan Anda, kan Anda punya anak laki-laki. Ada Ustaz. Udah selesai. Cukup Ustaz. Paling ayah bunda Anda masih hidup. Alhamdulillah masih ada. Hadirkan dia. Baik. Katakan begini ketentuan Allah, bila saya wafat, saya tidak menghalalkan 1 rupiah pun bila tidak dibagi seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini. Bacakan ayat waris 11, 12, 13, 14, 176 dari surat An-Nisa. Bila Anda wafat, punya anak laki-laki dan perempuan, ibunda Anda dapat 1/6, ayah Anda 1/6, istri 1/8. Sisanya untuk anak laki dan perempuan. 1/6, 1/8 berarti KPK-nya 24. 24 ayah bunda Anda, 4/24, 4/24. Istri 3/24. Berapa sisanya? 13/24. 13 ini anak laki berapa? Berapa orang? Anak laki 3 Ustaz. 3, perempuan 1. Ya. 6 tambah 1, 7. Berarti 13 dibagi 7 ada pecahan. 7 dikali 24 jadinya
150. 160 kan ya. Harta Anda dibagi 160. Ayah Anda 7 dikali 4 28 per 160. Ibunda Anda 7 kali 7 kali 4 28 per 160. Istri Anda 7 kali 3 21 per 160. Tapi Anda paham, kok perlu mencatat? Paham, hitungannya paham Ustaz. Insya Allah paham. Kalau paham lanjut aja. Rekamannya ada kan ya? Ada Ustaz. Minta rekamannya. Anak kurang hafal dengan angka Ustaz. Antum dulu SD-nya di mana? Saya belajar matematika hanya di SD aja. Oh iya. Ya. Kemudian yang anak laki-laki masing-masing 14 7 kali 7 dia 7 14 per 160 13 tadi kan ya? Maaf 13 kali 2 26 per 160 masing-masing anak-anak 26 per 160 untuk anak perempuan 13 per 160. Itu kalau Anda yang dahulu wafat. Ya, itu simulasi, bukan pasti. Siapa tahu yang meninggal dulu orang tua, siapa tahu istri dulu atau anak dulu, beda lagi kasusnya. Katakan kepada mereka seperti itu. Pertama, manfaatnya Anda mengajarkan ayah bunda Anda, istri dan anak-anak tentang Al-Quranul Karim. Sehingga mereka faham 4 ayat itu. Ya, itu sebuah kemuliaan yang besar di sisi Allah. Ya. Kemudian nggak bakal mereka ribut, nggak ada perbedaan pendapat. Para ulama yang 4 nggak ada perbedaan pendapat tentang pembagian yang kita sebutkan tadi. Jelas? Jelas Ustaz. Silakanlah wafat lagi setelah itu. Sudah siap. Jadi tidak perlu pencatatan resmi atau enggak perlu, Anda ikrarkannya di depan mereka udah. Catatan resmi notaris nanti Anda bayar selain biaya, repot masalahnya. Dari waris ya Pak. Ya, belum tentu tadi catatannya benar, nanti sudah dinotaris itu dipaksakan. Belum tentu. Ya, siapa tahu dulu ayah Anda yang wafat dan seterusnya. Satu lagi boleh Ustaz nanya Ustaz? Mantap. Boleh Ustaz. Tadi Ustaz bilang kita ya Allah sampaikan bahwa kita boleh menikmati harta kita Ustaz. Nah, sebatas mana kita boleh menikmati harta atas ikhtiar kita Ustaz? Contoh sekarang misalnya ada yang berlebih harta, punya kendaraan, punya barang atau apapun yang memang dirasa mewah gitu, kita gunakan sebatas mana boleh kita pakai, karena khawatir jatuhnya jadi ria atau menjadi sombong atau bagaimana. Itu bagaimana menjaga hati, atau ada batasannya nggak sih Ustaz dari syariatnya seperti apa? Jazakallahu khairan. Nggak ada hubungan ria dengan pakaian Anda. Ya, ria itu masalah hati. Ada orang yang pakai jelek tujuannya ria. Banyak ya akhi, orang-orang sufi itu tujuannya agar dianggap dia cinta akhirat, nggak cinta dunia. Berarti ria atau tidak? Tujuannya agar orang-orang itu orangnya zuhud, masya Allah, dunia. Beda tuh sama ustaz sebelah. Setiap mobilnya bagus-bagus. Ini dia tujuannya ria. Sudahlah nggak dapat dunia, nggak dapat juga akhirat. Kalau Anda beli mobil bagus minimal dapat dunia. Tapi kan saya katakan tadi tidak ada hubungannya dengan ria. Sampai sahabat mengatakan seseorang ingin berpakaian bagus, berkendaraan bagus. Innallaha jamil, kata Nabi. Allah menyukai yang bagus. Yuhibbul jamal, menyukai yang indah. Jelas? Itu yang saya katakan tadi.
Ria tidak ada hubungannya dengan berdunia. Tetapi Anda sesuaikanlah dengan pendapatan Anda. Bila Allah lapangkan, sesuaikan. Karena kalau Anda umpamanya kontraktor, transaksi Anda di atas 100 miliar. Pakai mobil Agya. Ketika tanda kontrak Agya tahun 2001 dengan tadi alasan zuhud. Kira-kira kontraknya jadi tanda tangan enggak? Ini apa yang masuk terus ini? Masalah yang masuk ini. Baik. Kita lanjutkan yang dari kertas lah ya. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu mobil masih ada yang baru masih. Setiap yang keluaran baru Anda beli sehingga berderet mobil di rumah Anda. Tidak dipakai. Nah itu akan dimurkai Allah. Tapi selagi Anda pakai, tidak ada masalah. Ya. Ada pertanyaan dari kertas, apabila anak wafat lebih dahulu dari ayah, apakah anak tetap dapat waris? Syarat menerima waris, dia hidup saat yang punya harta itu meninggal. Kalau dia meninggal lebih dahulu, tidak dapat warislah dia. Ya. Dalam keluarga besar ibu saya terdapat harta warisan berupa kebun yang kurang lebih 30 tahun setelah buyut saya meninggal, belum juga dibagi sampai nenek saya dan beberapa saudara kandungnya wafat. Harta warisan tersebut tidak kunjung dibagi karena anak tertua dan beberapa saudara lainnya masih ingin mendapatkan manfaat dari kebun tersebut yang menjadi objek waris. Saat ini ibu saya bingung untuk membahas masalah waris ini dengan paman, bibi dan keluarga besar. Bagaimana saran Ustadz agar agar permasalahan ini bisa dirundingkan tanpa membuat emosi keluarga besar. Bagi harta apa yang harus diemosikan? Membagi hak orang emosi. Antum punya karyawan 10 orang, digaji karyawan ada bagi-bagi gajinya. Ada yang emosi? Apa urusannya Anda emosi? Ya. Yang emosi berarti dia ingin lebih dari haknya atau ingin mengambil hak orang lain. Itu yang emosi. Sampaikan aja baik-baik. Ini ketika buyut kita wafat menjadi milik anak-anaknya, ahli warisnya. Bila anak-anaknya wafat, turun lagi ke anak-anaknya, turun lagi ke anak-anaknya. Ya, karena belum dieksekusi, tidak ada masalah. Tapi kepemilikan milik para ahli waris itu ketika dimanfaatkan oleh seseorang mendatangkan hasilnya dibagilah sesuai porsi saham kepemilikannya bagaikan sebuah perusahaan. Ya, ketika ada resiko pajak ya ditanggung juga berdasarkan porsi saham kepemilikan aset tadi. Pertanyaan selanjutnya, kadang kita aja yang khawatir terbikin ribut karena begini. Enggak, sampaikan aja. Ini ketentuan Allah. Anak punya istri, anak punya istri. Anak ada K-nya.
Anak punya istri dan 2 anak perempuan. Anak punya harta. Nah, kan betul, anak punya istri dan 2 anak perempuan. Anak punya harta. Ini siapa yang bertanya? Agar nggak beda pendapat kita. Nah, saya bertanya nih. Kok umahat? Anak punya istri berarti antum laki-laki. Kita lanjut aja lah. Ana punya harta 1 mobil atas nama istri. Kan ya ini laki-laki yang bertanya. Enggak ada. Yang beli anak dan istri. Mobil atas nama istri, yang beli anak dan istri. Rumah atas nama istri, beli anak dan istri. Motor full yang beli istri. Toko atas nama istri, full uang istri. Masya Allah. Anda sebagai laki-laki numpang, akhi. Karena numpang tahu diri. Bangun pagi bersihin rumah, cuci kain, pada diusir orang. Ana selama ini memenuhi kewajiban memberi nafkah buat anak dan istri. Bagaimana pembagian warisan dan kapan dibagikan? Apakah setelah ana wafat atau istri yang meninggal? Ini yang nama istri jadi milik istri atau pinjam nama? Berbeda statusnya. Kalau Anda tanya ke istri, bilang istri milik saya. Saya tanya ke Anda bilang pakai nama. Saya akan ribut, pusing saya. Anda selesaikan dulu urusan Anda, baru bisa saya jawab. Kalau atas nama Anda suami, ya ketika Anda wafat baru ada bagi waris. Bila atas nama, bila milik istri, walaupun pinjam nama, tapi lama-lama dirayu-rayu sama istrinya, udah ambil aja dah kata suami. Ya. Itu kalau istri wafat baru dibagi waris. Ya, wallahu a'lam. Maka setiap harta yang ragu-ragu tadi, jelaskan semumpung sebelum ragu. Ya. Pakai nama istri, ya. Apakah maksudnya pakai nama untuk pengurusannya biar gampang atau memang dihibahkan menjadi milik istri? Ya. Pertanyaan selanjutnya, riba nasiah itu apa? Contohnya gimana, Pak Ustadz? Riba nasiah, pertukaran komoditas ribawi yang sejenis atau satu ilat tidak tunai, seperti beli emas dengan cara mencicil, beli emas dengan rupiah dengan cara mencicil, seperti di bank syariah. Itu namanya riba nasiah, tidak tunai artinya. Bagaimana hukumnya bila orang tua yang tak adil membagi warisan? Dia udah meninggal kok dia tidak adil bagi warisan. Oh, yang berarti yang meninggal yang pasangan yang hidup tidak adil. Begitu kali ya kasusnya. Tentu dia berarti menafikan hak anak-anak yang sudah Allah tentukan. Ini yang dia lawan adalah ketentuan Allah. Kata Allah, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Yang wafat suaminya, kata bundanya, bagi rata aja. Ya, yang anak laki-laki, ya Mi, terima kasih. Kalau di hatinya dia kebutuhannya banyak segala macam, dia nggak ikhlas sebetulnya. Tapi karena uminya maksain, dia iya aja. Ini uminya melawan ketentuan Allah. Allah kasih 2, Anda bilang bagi rata. Dan Allah ancam masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dalam ayat waris itu ayat ke-14.
Siapa yang mendurhakai Allah dalam ketentuan-ketentuan Allah, termasuk dalam ketentuan waris, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bagaimana ketentuan hukum hibah di mana status kepemilikannya harta yang dihibahkan sudah diserah terimakan dan menjadi hak milik sah penerima saat itu juga? Iya, bukan bagaimana, udah betul itu. Bila seorang menghibahkan dan diserah terimakan, diterima langsung oleh penerima hibah, saat itu milik penerima hibah. Kecuali dalam satu kasus, bila ayah memberi hibah ke anak. Kalau suami memberi hibah ke istri, istri memberi hibah ke suami, sudah diterima. Kalau rumah umpamanya sudah balik nama ke istri atau ke suami, lalu ketika mereka ribut mau bercerai, si suami minta lagi, maka janji Nabi, ancaman Nabi, bagaikan anjing muntah dan menelan muntahnya lagi. Kecuali ayah kepada anak. Ayah memberikan anaknya umpamanya mobil, motor, segala macam. Lalu qadarullah ayahnya jatuh sulit, dia ambil harta itu lagi, boleh. Karena jangankan yang hibahnya dia, yang murni harta pencarian anak-anaknya, ayah boleh mengambil berapapun juga dengan syarat untuk kebutuhan dia. Ya, bangkrut ayah lalu bilang ke anaknya, sini mas, datang Anda, apa ya? ATM kamu mana coba? Ini ya, tulis belakangnya PIN. Ini ya. Berapa isinya? 300 juta ya. Ya udah. Ayah butuh 250 juta. Ngapain ayah? Ayah mau beli mobil. Untuk siapa? Ya untuk ayah lah. Alhamdulillah. Halal diambil. Jelas. Kalau masih kurang kata ayah, ini mah kurang 300 juta, saya mau ambil semuanya. Anda juga bisa dijual ayah Anda. Itu Nabi yang bilang. Seorang anak mengadukan kepada Nabi SAW, ayahnya sering mengambil hartanya. Ini dia mengadu kepada Nabi agar dapat perlindungan hukum. Subhanallah. Nabi mengatakan sabdanya yang menunjukkan bagaimana agama Allah ini tidak pernah merendahkan orang yang sudah berbuat baik kepada siapapun. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Hartamu milik ayahmu, kamu juga milik ayahmu. Artinya kalau hartamu masih kurang, kau dijual oleh ayahmu pun boleh. Hah? Daripada antum dijual, ya udah ambil aja semuanya isinya ya. Masih kurang lagi, kasihlah sertifikat SAM rumah Anda. Daripada Anda dijual di pasar, mau. Ustaz, izin dari WA Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana pembagian waris seorang istri baru ditinggal suaminya? Yang pertama, berapa untuk seorang istri? 3 orang anak perempuan, 1 orang saudara perempuan seayah dan seibu, 1 orang saudara perempuan seibu, 1 orang saudara perempuan sebapak lain ibu, 3 anak laki-laki dari saudara laki-laki, 2 anak perempuan dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ayah ibunya masih hidup. Ini yang bertanya tidak hadir karena sedang masa iddah. Walau alam, yang bertanya tidak hadir karena sedang masa iddah. Sampaikan ke beliau datanya, WA balik. Ayah ibu dari suami Anda masih hidup? Voice note aja biar cepat. Sedang nggak Tapi pegang itu HP salah. sepertinya. Hah? Sedang tidak pegang HP.
Ini pertanyaan yang datang sebelum kajian. Ini nggak apa-apa, ditanya lagi aja. Coba ya saya tanya. Karena nggak bisa kita jawab kalau datanya nggak cukup lengkap. Bisa ke pertanyaan lain bisa. Ya. Berapa besaran porsi pembagian harta hibah dari orang tua kepada anak? Orang tua kalau hibah kepada anak, Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hendaklah kalian takut kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Ini perintah Nabi untuk bertakwa. Ya, karena banyak orang yang gagal dalam hal ini. Perasaan hati seorang ayah, seorang bunda kepada anak-anaknya itu tidak ada yang bisa mengatur. Seorang ayah lebih senang ke anak yang pertama atau anak yang kedua atau anak yang ketiga dan seterusnya. Itu tidak ada yang bisa mengatur. Itu rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada masing-masing manusia. Akan tetapi dalam pembagian hibah dia masih bisa mengatur. Nabi mengatakan, bila kalian tidak adil membagi harta, berarti kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut akan azab Allah. Ya, maka berlaku adillah. Bila satu anak diberi, beri yang lainnya. Apa adil itu? Apakah harus 1:2 antara anak laki dan perempuan? Mazhab Hambali mengatakan iya. Mazhab jumhur para ulama mengatakan tidak. Boleh rata antara anak laki dan anak perempuan. Ya. Itu kalau hibah kepada anak-anak. Kepada selain anak-anak tidak perlu. Anda punya adik, yang satu Anda beri hibah lebih besar, dan yang satu tidak ada masalah. Yang satu Anda kasih hibah, yang satu tidak Anda kasih hibah, juga terserah Anda. Dia bilang nggak adil, ada urusan saya beri kamu nafkah. Sama dengan ke tetangga yang satu Anda kasih hadiah, yang kiri kanan tidak kena kasih dia. Ngomel dia. Apa alasannya ngomel? Ya. Seperti itu kalau hibah kepada anak-anak. Kalau tidak, maka Nabi SAW mengatakan itu perbuatan zalim. Ya, ketika Nu'man bin Bashir menceritakan ayahnya Bashir memberikan hadiah kepada dia seorang budak. Lalu Rasulullah menanyakan, akullu waladika nahiltahu mithla nihlatih? Apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Dia jawab, tidak. Kata Rasulullah, ashhid bihi ghairi fa inni la ushhidu ala jawr. Panggil saksi orang lain, karena saya tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Maka bila orang tua memberikan hadiah lebih besar dari anak yang lain, atau sebagian diberi, sebagian tidak, maka dia berbuat zalim. Anak pertama karena sudah nikah dikasih rumah, anak yang kedua nanti kalau kamu nikah saya kasih juga. Ternyata tidak ada rumah yang kedua lagi. Dia punya 4 anak, ketiga, kedua, ketiga, keempat gak dapat rumah. Maka dia zalim kepada 3 anaknya. Kalau memang cuma punya 1 rumah, ya, selain rumah yang tempatin, bilang hak pakai saja. Ya, selama kamu belum mampu, pakailah, ayah gratisin. Nanti bila adik mau nikah belum punya rumah juga, pakai juga. Tapi bukan menjadi hak milik. Itu penting. Karena kalau tidak, ini anak-anak yang terzalimi ini dia akan
benci kepada orang tuanya yang tidak adil tadi sehingga mereka berdosa durhaka. Yang menyebabkan mereka durhaka adalah ayah dan bundanya. Baik. Apa hukumnya ditraktir sama teman yang masih kerja di bank? Kalau Anda tahu bahwa dia tidak ada pendapatan kecuali gaji dari bank, Anda makan makanan haram. Saya hidup sendiri dan belum menikah, dan alhamdulillah memiliki rumah. Yang saya tanyakan, apa hukumnya jika saya sebelum meninggal saya buat surat wasiat yang isinya 20 juta diberikan kepada kakak adik-adik saya dan sisanya masing-masing 20 juta diberikan ke masjid atau kaum duafa atas nama saya dan adik-adik kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh berwasiat kepada kakak dan adik dan orang tua. Kalau mereka orang tua masih hidup, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kalau kemungkinan nanti Anda wafat, kakak dan adik-adik Anda laki dan perempuan menjadi ahli waris, wasiat tadi juga batal. Yang ada pembagian waris. Tapi kalau Anda nanti punya suami dan punya anak, itu wasiat bisa dijalankan. Assalamualaikum. Ibu rahimahullah telah memberikan imbalan kepada saudara kandung atas rumah waris ayahnya. Tidak paham. Ibu memberikan imbalan kepada saudara kandung atas rumah waris ayah ibu ya. Ada bukti seluruh 7 saudara kandung, 3 laki 4 perempuan tahun 1999. Ada bukti surat kuasa penyerahan rumah, tapi sertifikat rumah belum ketemu. Apakah ahli waris ibu rahimahullah berhak atas tanah rumah tersebut? Iya, kalau dia sudah beli rumah itu dari 7 saudaranya, hak dia. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini banyak banget. Saya dulukan yang mana? Afwan, dikasih kesempatan pakai mic Ustadz. Oh ya udah. Ini kita tangguhkan Siapa? ke panitia. Lanjut. Anak punya salah satu rumah Ustadz. Apa? Punya salah satu rumah. Ya. Salah satunya itu di atas namakan anak perempuan saya. Di atas namakan pinjam nama. Iya, pakai anak perempuan. Kemudian yang mau Anda tanyakan, apabila anak-anak itu pada suatu hari wallahualam misalnya wafat duluan dari suaminya, apakah rumah itu nanti jadi milik suaminya atau bagaimana ya Ustaz? Kan anda pinjamkan kan ya? Betul. Ya enggak adalah milik suaminya. Ya milik Anda lah. Anda punya rumah kan ya? Betul Ustaz. Anda pinjamkan ke anak. Iya. Ya. Bila anak Anda atau Anda yang wafat? Anak Anda. Karena dia udah misalnya punya suami. Iya, anak Anda wafat, suaminya dapat, ya enggak rumah Anda kan? Oh iya. Takutnya suaminya menuntut ke rumah anaknya anak. Disampaikanlah ke suaminya, Mas, ini aku pinjamkan ke Tapi sertifikatnya sama anak-anak gitu. Iya, sampaikan. Dan ini saya tidak pernah hibah. Oh iya. Cuman di legal nanti Anda repot urusannya. Di notaris Anda repot. Sebaiknya jangan pakai nama dia, pakai nama Anda. Balik nama lagi sebelum terjadi sesuatu. Oh. Baik Ustaz. Karena nanti bila anak Anda wafat, Anda mengeksekusi tidak bisa. Ya, suaminya harus minta tanda tangan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, repot Anda. Oh. Repot dong. Subhanallah. Allah barik fiik. Sekarang Pak kertas tanya atau kertas lagi?
Masya Allah, kata saya. WA ada juga. Ustaz, saya mempunyai tante adik dari bapak. Beliau baru saja wafat 3 bulan yang lalu. Semoga Allah mengampuni dosanya dan merahmatinya. Dan tante dan suami mereka tidak memiliki keturunan. Mereka meninggalkan seorang anak anak dari bayi. Sebelum tante saya meninggal, suaminya pernah bercerita kepada saya kalau anak angkat tersebut telah diberikan beberapa aset yang sudah atas nama anak angkat tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh harta atau aset diberikan kepada anak angkat tersebut keseluruhannya? Selagi Masya Allah, jazakallahu khair. Cukup. Artinya mau lanjut nih sampai habis ini. So habis nggak boleh saya duduk. Baik. Apakah boleh harta aset diberikan kepada anak angkat tersebut keseluruhannya selagi Anda kondisi sehat normal? Ya, seluruh harta boleh Anda hibahkan, tidak ada masalahnya. Tapi setelah Anda hibahkan, Anda hidup pakai apa? Numpang. Pagi-pagi bersih-bersih ya. Ya. Jadilah manusia yang benar. Jangan kasih seluruhnya. Kalau Umar bin Khattab saja hanya 50% harta yang dibawanya. Abu Bakar ia bawa semua uangnya, tapi masih ada rumah dan seterusnya. Tidak juga rumah itu diberikan untuk jihad fisabilillah dalam perang Tabuk. Yang dibawanya itu hanya uang emasnya. Ya. Bolehnya boleh. Dan apakah ada hak untuk keluarga tante saya harta peninggalannya karena suami beliau masih hidup, dan bagaimana cara pembagiannya? Tante tadi kalau dia wafat, dia tidak punya anak, punya suami. Suaminya dapat setengah. Untuk anak angkat tidak ada hak waris. Tadi sudah dapat hibah, udah. Sisanya setengah untuk suaminya, setengah lagi untuk siapa? Ayah ibunda dari tante masih hidup. Kalau masih untuk ayahnya seluruhnya, ibunya dapat 1/3. Kemudian kalau ayah bundanya sudah wafat, saudara-saudarinya. Ini kan tadi saudara bapak. Saudaranya dapat sisanya dua bagian, saudarinya 1 bagian. Yang setengah tadi. Ya. Sudah jam 10.30. Satu lagi Pak ya, boleh? Satu lagi boleh. Insyaallah. Bismillah. Ibu saya wafat tahun kemarin. Ayah saya baru saja wafat. Mereka memiliki 3 anak perempuan dan mewariskan rumah dan tanah kebun. Saat ini rumah masih dipakai untuk usaha dan tanah kebun sedang dicoba untuk ditawarkan dijual. Apakah harta orang tua kami tersebut harus segera dijual agar bisa dibagi warisannya kepada anak-anaknya? Karena menjual aset saat ini butuh waktu. Mohon arahannya Ustaz. Allah barik. Masalah jual dan tidak itu tergantung para pemilik aset tadi, para ahli waris. Mereka semuanya perempuan. Semuanya. Berarti ada kemungkinan hak dari saudara-saudari ayah dan bundanya. Ini hak mereka wajib dikeluarkan secepatnya. Apakah Anda beli
sehingga menjadi milik Anda bertiga. Sepertiganya tadi ini untuk Anda bertiga, hanya 2/3. Berempat atau tiga dia? Bertiga. Hanya 2/3 dari kebun dan rumah dan harta seterusnya. Maka tinggal tukar guling, Anda beli dari saudara-saudarinya bila mereka ada. Mereka ikhlaskan, alhamdulillah. Tidak perlu juga Anda jual atau Anda sampaikan kepada paman dan bibi-bibi Anda. Dah, kita lanjutkan saja, diproduktifkan, hasilnya nanti dibagi sesuai porsi waris. 2/3 Anda bagi tiga orang rata setelah dikeluarkan biaya pengelolaan, dan sisanya 1/3 untuk paman dan bibi dari ayah dan bunda. Cukup. Ini masih banyak utang gimana? Biasanya kajiannya mau Jumat. Ya udah. Kalau mau kajian lagi majuin aja. Tadi jam berapa tadi mulai? 9, 8.30 atau jam 8. Ya, karena Jumat terikat dengan Jumatan kan ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.